kehamilan yang tidak direncanakan tuh apa? KTD itu apa ya? Suatu kondisi di mana misalkan ini nih Negatif dan itu merugikan sekali ya. Hai guys, welcome to Podcast Setra. Kami bertanya. kami menjawab. Oke, pada video kali ini kami akan membahas suatu topik yang sedang hangat di kalangan kita semua. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih. Nah, pertama dari aku ya. Aku Najwa sebagai host pada video kali ini, dan di sebelah Saya Hanif yang sudah melakukan riset untuk topik hari ini. Nah, topik apaan tuh? topik apa ya? Kira-kira kamu bisa tebak nggak topik apa? Nah, topiknya tuh KTD atau kehamilan yang tidak direncanakan. Bener banget. Jadi pada video kali ini kita membahas tentang kehamilan yang tidak direncanakan, dan untuk beberapa menit ke depan akan akrab disebut dengan KTD. Nah, kayak langsung aja kali ya. Nah, di sini aku punya pertanyaannya. Kira-kira kehamilan yang tidak direncanakan tuh apa sih? Gitu. Oke, jadi KTD itu apa ya? Suatu kondisi di mana kedua pasangan tuh tidak menghendaki adanya kelahiran karena proses kehamilan. Nah, itu tuh bisa terjadi di pasangan yang sudah menikah maupun belum menikah, sengaja maupun tidak disengaja. Begitu sih lebih tepatnya. Oke, berarti KTD ini sesimpel orang yang melakukan hubungan seksual tapi dia nggak siap kalau ternyata dari hubungan itu ada terjadi kehamilan gitu ya. Betul. Jadi intinya tuh hamil tapi nggak siap ya gitu. Oke, iya. Nah, kira-kira nih, kan aku udah tahu nih KTD itu apa. Kira-kira apa aja sih penyebab dari KTD itu? Kira-kira apa yang bisa membuat menjadi KTD gitu intinya? Sebab-sebabnya itu Ya. pertama nih, kurangnya edukasi seksual. Nah, kurangnya edukasi seksual ini tuh bisa apa ya? Bikin terjadinya suatu pemerkosaan. Oke. Nah, bisa juga terjadi apa? Having sex di luar nikah, terutama di para remaja. Nah, iya. sekarang remaja-remaja itu kan kayak apa ya? Mereka tuh berusaha mengeksplorasi pengalaman seksualitasnya ketika masih remaja, dan juga mereka tuh kayak masih apa ya? Kurang aware gitu sama risiko-risiko yang apa? Yang menghadapi gitu sih. Jadi kayak mereka tuh bodo amat sama risikonya. Yang penting asik, ya udah langsung aja gas, tancap gitu. Oke. Berarti kalau misalkan terjadi pada remaja-remaja nih yang terjadi di luar nikah, mereka sesimpel tidak teredukasi gitu ya. Betul. Jadi mereka nggak tahu ada penyebab dari itu. Betul. Nah, kira-kira selain itu ada nggak penyebab KTD ini? Nah, dia sudah disebutin ya di definisi tuh apa? Yang sudah menikah. Nah, kalau yang sudah menikah nih apa ya? Bisa bilang penyebabnya tuh kayak alat kontrasepsi yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, kan orang pakai alat kontrasepsi ketika berhubungan kan ini ya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nah, tapi dilalah nih alat kontrasepsi itu ternyata rusak gitu. Misalkan kondomnya bocor. Nah, itu kan bisa memicu kehamilan kan. Nah, itu sih. Oke, baik. Berarti baik menikah ataupun tidak. Jadi kalau berhubungan seksual tapi tetap pakai alat kontrasepsi tapi bisa tetap terjadi kehamilan gitu ya. Betul. Oke, iya. Jadi kita udah tahu nih teman-teman tentang kenapa KTD ini bisa sampai terjadi. Nah, untuk selanjutnya kira-kira aku mau tahu nih, apa dampak dari KTD ini? Mungkin baik bagi pasangan maupun ibunya ataupun nanti janin yang sudah lahir, bayinya mungkin gimana tuh? Ada nggak dampak-dampak dari KTD ini? Oke ya langsung aja kali ya. Kan namanya juga KTD kan, nggak disiapkan nih. Nah, sesuatu yang kurang persiapan kan pasti dampaknya apa ya? Hasilnya tuh kan pasti nggak sebaik yang dipersiapkan toh. Oke. Nah, kalau di KTD nih, pertama buat yang pasangan yang belum nikah nih, terutama itu tuh rasa malu. Nah, kan rasa malu nih, dia malu, pasangan itu malu, akhirnya berujung pada apa? Aborsi. Oh iya, aborsi. Aborsi. Nah, aborsi ini kan apa ya? Kalau di Indonesia sendiri tuh kayak tabu banget itu, ilegal itu, haram gitu. Pelanggar norma-norma sosial dan agama begitu. Nah, akhirnya para pasangan tersebut tuh larinya tuh ke praktek aborsi ilegal yang mana tuh nggak sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, itu tuh rawan banget gagal gitu. Nah, kalau gagal kan bisa membahayakan si ibu sendiri maupun janinnya. Nah, misalkan janinnya nih tetap bertumbuh nih, tetap berkembang setelah aborsi yang gagal tersebut. Nah, ada kemungkinan janinnya lahir tuh cacat gitu. Kayak misalkan tidak tumbuh tangan atau mungkin organnya kurang berfungsi dengan baik. Mungkin kayak minimal stunting lah atau kayak kurangan gizi gitu. Nah, terus itu kan buat yang belum nikah kan tadi ya. Nah, kalau misalnya sudah menikah nih, misalkan alat kontrasepsi itu bocor. Nah,
bocor kan hamil. Nah kan nggak siap nih. Sementara ibu hamil tuh kan harus ini ya, kayak harus selalu rajin konsultasi ke dokter, memenuhi kebutuhan gizinya biar Harus prepare ya. Iya betul. Biar janinnya tuh sehat gitu kan. Nah, kalau misalkan ini nih nggak sengaja hamil kan, nggak dipersiapkan lah. Nah, si ibu ini pasti kayak bakal malas-malasan gitu konsultasi ke dokter. Nah, terus juga asupan gizinya tuh kurang terpenuhi gitu. Tidak sebaik kalau misalkan hamilnya tuh direncanakan gitu. Emang dari kedua pasangan tuh pengen hamil gitu kan, pengen hamil anak pertama misalkan. Nah, kalau di KTD ini kan dia ini nih jarang memenuhi asupan gizinya. Iya. Nah, kalau jarang memenuhi asupan gizi ditakutkan terjadinya tuh KEK atau kekurangan energi kronis. Nah, KEK ini tuh bisa memicu bayi yang lahir tuh berat badannya kurang. Nah, ini tuh sering dikaitkan dengan terjadinya stunting. Oke. Nah, lanjut nih, kalau misalkan anak tersebut bertumbuh besar, anak ini tuh kayak sering dilabelin tuh sebagai anak yang tidak diinginkan atau unwanted child. Nah, unwanted child ini tuh biasanya hubungan dengan orang tuanya tuh kurang baik gitu, nggak sebaik anak-anak yang diinginkan gitu. Terus juga kasih sayangnya kurang gitu sih. Oke, berarti aku bisa simpulin ternyata dampaknya cenderung ke negatif dan itu merugikan sekali ya. Betul. Kalau misalkan resikonya di kesehatan itu baik dari ibu maupun janin sama-sama membahayakan. Betul sekali. Jadi kalau misalkan janinnya sampai tetap berkembang, misalkan sudah diaborsi, bisa jadi cacat tadi. Terus minimal kekurangan gizi tadi ya yang disebut dengan stunting. Dan kalaupun akhirnya bagi pasangan yang sudah menikah tetap melanjutkan kehamilan tadi, bisa jadi anaknya disebut unwanted child. Jadi karena anaknya tidak diinginkan tadi, jadi hubungannya bisa jadi kurang baik dengan orang tuanya. Dan mungkin masih ada dampak-dampak lain lagi yang ternyata banyak banget gitu ya di luar itu semua. Masih banyak banget kok. Oke. Nah, teman-teman, itu kayak kita udah cukup tahu nih tentang kehamilan yang tidak direncanakan secara general. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi nih tentang KTD ini. Kalau teman-teman penasaran, tetap stay tune di podcast Setra. Kayaknya dari kita cukup sekian kali ya. Oke, kalau gitu cukup sekian kali dari kita. Jangan lupa Like, comment, and share. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. see you guys.